saya hanya berharap semoga DPR ini di kemudian hari kita bisa terus berkembang, bisa terus membantu masyarakat sehingga masyarakat pun akan bisa secara perekonomian mereka juga meningkat, untuk kesejahteraan juga meningkat. Jadi jangan sampai mungkin mereka kesulitan karena tidak tahu, tidak paham terkait DPR, kemudian butuh dana pergi pinjam ke rentenir-rentenir yang justru akan menyusahkan. Nah, ini yang kita berharap tidak seperti itu di kemudian hari. Semoga mereka bisa tahu, oh ini ada BPR nih, dengan kita bisa membantu dengan suku bunga yang ringan, bahkan ada yang kita tanpa jaminan seperti itu. Jadi masyarakat bisa lebih fokus untuk betul-betul uang ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, meningkatkan usaha mereka, dan bukan digunakan untuk yang lainnya seperti itu. Jadi ini Bu Rika, kita dari media suara pemerintah.id itu saat ini sedang ingin mengulas tentang perkembangan bank perkreditan rakyat di seluruh Indonesia. Karena kita sebagai media yang mengulas banyak informasi tentang pembangunan Indonesia, kita melihat bahwa BPR ini sangat memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam membangun perekonomian di daerah, terutama terhadap masyarakat-masyarakat di skala UKM untuk membantu pembiayaan mereka gitu. Nah, makanya kita berinisiatif untuk mengulas bank perkreditan rakyat ini yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia, di mana BPR ini sekarang mengalami banyak sekali tantangan ya. Ada BPR yang saat ini kurang bisa berkembang karena tidak bisa beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang ada. Nah, kita coba berkolaborasi dengan berbagai lembaga, dengan OJK, dengan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia, Perbarindo juga, untuk mengulas tentang BPR. Nah, jadi Ibu Rika, saya ingin wawancara dengan BPR-BPR yang ada di Indonesia. Ini BPR-BPR yang sudah dipilih berdasarkan hasil riset kita. Dari Ibu Rika, saya ingin menjabarkan sedikit tentang perkembangan BPR di Sentral Pitobi nih Bu Rika, di mana Ibu Rika saat ini di situ sebagai direktur, Ibu. Iya, ya betul. Mungkin perkenalan dulu dari Ibu Rika nih supaya saya nanti tidak salah menyebut dan tidak salah menulis juga, karena hasil wawancara ini nanti akan saya posting juga di media kita, di media suara pemerintah.id. Kemudian mungkin nanti videonya kita coba publish juga di YouTube supaya masyarakat bisa tahu. Silakan Bu Rika. Baik, ya. Selamat siang Pak, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama perkenalkan, saya memperkenalkan diri ya. Nama lengkap saya Hendrika Tionati, biasa dipanggil Rika. Nah, saya sudah menjabat di BPR Sentral Pitobi ini sudah sekitar 8 tahun dengan jabatan sebagai Direktur Utama. Kemudian BPR untuk gambarannya ya Pak ya, gambarannya BPR Sentral Pitobi ini berkedudukannya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, ya, sudah didirikan sejak tahun 2005 sampai sekarang. Kita sudah sekitar 16 tahun ya, 16 tahun, dengan posisi aset kita sekarang itu kurang lebih sekitar 78 M. Untuk daerah NTT sendiri, BPR Sentral Pitobi ini menempati nomor 3 terbesar dari 12 BPR yang ada di Nusa Tenggara Timur. Itu Pak. Untuk perkembangan BPR dalam
beberapa tahun terakhir ya, khususnya 3 tahun terakhir mungkin sejak dari 2019 yang ada pandemi COVID ya, memang sempat mengalami penurunan dalam arti tetap meningkat, tetapi pertumbuhannya tidak seperti yang biasanya gitu. Mungkin kita juga tahu bahwa pandemi COVID ini bukan hanya di kita saja ya yang mengalami ini, sudah semuanya, dan saya juga tahu teman-teman BPR banyak di daerah-daerah lain juga sangat terdampak begitu. Khusus di NTT, khususnya di Kota Kupang ya, kita juga sama. Cuma mungkin karena untuk Kota Kupang sendiri, karena kita tidak terlalu fokus kepada pariwisata, yang mana karena dampak pandemi ini paling banyak berdampak ke sektor pariwisata. Sedangkan di Kota Kupang ini usaha sektor ekonomi itu paling terbesar itu mungkin perdagangan dan jasa-jasa lainnya seperti konstruksi dan lain-lain. Jadi walaupun ada dampaknya, tetapi hanya di awal-awal saja, di awal-awal. Kemudian karena adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang diberikan, kemudian aturan-aturan dari OJK juga, peraturan dan kebijakan yang dibuat untuk membantu dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi karena dampak pandemi. Jadi nasabah-nasabah kami di sini ini akhirnya bisa beradaptasi lah, seperti itu Pak, bisa beradaptasi sehingga ya syukurlah kita bisa bertahan sampai saat ini, seperti itu. Jadi khusus di BPR Pitobi sendiri, kami melayani UMKM terbanyak di sektor perdagangan juga dan juga konstruksi. Konstruksi ini seperti developer-developer yang melayani real estate, perumahan subsidi, seperti itu Pak. Kemudian untuk produk dari kami sih sebenarnya secara garis besar hampir sama dengan mungkin BPR lain ataupun bank lain. Yaitu kita ada produk simpanan berupa tabungan, deposito, kemudian kredit. Nah, kredit ini kita juga sama melayani modal kerja, investasi, konsumtif, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau produk saya rasa mungkin tidak terlalu berbeda dengan BPR-BPR yang lain ataupun bank lain, karena pada dasarnya hampir sama. Mungkin di bedanya dari segi mungkin fasilitasnya ataupun pelayanan-pelayanan yang diberikan. Di kami untuk saat ini total kredit sampai dengan posisi 31 Maret itu kurang lebih sekitar 55M dari aset 78M yang tadi itu. Kemudian total simpanan kurang lebih ada sekitar 44 M lah, 44M. Jadi dengan produk mungkin ya, kalau kredit ini kita paling banyak di modal kerja, modal kerja dalam arti kita melayani sudah pasti UMKM paling besar kita punya nasabah, hampir semuanya, bukan paling besar sih, seluruhnya UMKM, karena kita punya batas pemberian kredit hanya di batasan di 2,3M, seperti itu. Deposito kita suku bunga juga bersaing, dan kita tahu beberapa waktu ini suku bunga LPS juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, walaupun perlahan ya. Mungkin setiap bulan ataupun 2 bulan sekali ada penurunan sekitar 0,25 poin. Jadi
dari yang sebelumnya mungkin tahun lalu masih berkisar 10, mungkin sekarang tinggal 6,75. Jadi memang untuk saat ini nih pertumbuhan terkait simpanan masyarakat ini agak mengalami penurunan karena di satu sisi adanya penurunan suku bunga, yang kedua mungkin nasabah juga lebih berhati-hati ya karena terkait simpan uang di bank ini mungkin karena kondisi sulit sehingga mereka juga tidak terlalu untuk lebih berminat untuk investasi lah daripada simpan uang di bank, mungkin seperti itu. Kemudian kalau kita lihat terkait dari pandemi sendiri untuk dampaknya secara langsung pada BPR kami itu lebih kepada nasabah-nasabah kami yang kecil-kecil. Dalam arti seperti mungkin pertanian, kemudian ada apa namanya nasabah-nasabah yang mungkin usahanya di sekolah-sekolah ataupun di kampus-kampus yang kita tahu sampai saat ini masih secara online aktivitasnya. Jadi mungkin dampaknya ke situ aja, sehingga bagi kami khususnya BPR Sentral Pitobi itu karena mungkin nominal nasabah yang terdampak itu jumlah kreditnya tidak terlalu besar sehingga bagi kami masih bisa bertahan sampai saat ini. Kemudian ada juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tadi terkait restrukturisasi dan sebagainya, itu juga kami lakukan, ya. Tapi di kami ini, khususnya di BPR kami, karena produk kami kebanyakannya pembayarannya ada bunga pokok juga, jadi kita tidak melakukan restrukturisasi berupa penundaan pembayaran, tetapi berupa penambahan atau perpanjangan jangka waktu kredit sehingga memperkecil jumlah angsuran. Tetapi nasabah tetap diwajibkan untuk membayar setiap bulan. Cuma mungkin contoh sebelumnya dia angsurannya 500, mungkin kita sesuaikan kondisi saat ini menjadi 200 itu. Jadi akhirnya nasabah pun tidak sampai berlarut-larut menunggak menunggak pembayaran. Mungkin seperti itu. Kemudian selain itu juga tetap kita terus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada debitur, karena terus terang Kak, di awal-awal waktu pandemi itu masyarakat cukup trauma dan ketakutan sehingga banyak usaha yang tutup dan sebagainya karena ada pembatasan social distancing dan sebagainya. Tapi kemudian kita kasih penjelasan, kasih pembinaan, pendekatan terus ke nasabah dalam arti mereka bisa tetap terus berusaha, usahanya bisa tetap jalan. Yang penting menerapkan protokol-protokol kesehatan, menjaga selalu menjaga jarak dan sebagainya, menggunakan masker. Mungkin seperti itu kurang lebih aja, sehingga akhirnya nasabah pun mereka kembali beroperasi. Karena di awal-awal itu banyak sekali yang tutup karena mereka takut. Itu. Jadi mungkin kalau terkait dengan pandemi dari kami seperti itu. Kurang lebihnya dampaknya juga kepada BPR kami mungkin seperti itu Pak. Begitu. Ya. Kalau dari sejak 2004 itu kan artinya sudah 17 tahun Bu ya? Ya, kurang lebih. Nah, mungkin bisa digambarkan mengenai pertumbuhannya sejak dari mulai berdiri sampai sekarang ya, terlepas dari adanya pandemi ini ya. Pertumbuhannya seperti apa nih kalau BPR Sentral Pitobi? Ya. Kita setiap tahun kita bertumbuh kurang lebih sekitar 10-12% rata-ratanya. Cuma hanya 3 tahun terakhir itu yang kita pertumbuhan itu rata-rata mengalami penurunan kurang lebih 7,25% saja. Salah satu sebab yang tadi itu. Cuma tetap kita optimis kita ke depannya ini kita masih bisa terus bertumbuh seperti itu. Jadi
kita bertumbuh ini bukan hanya dari segi aset, tapi juga dari semua, mungkin pertumbuhan kredit, pertumbuhan dana pihak ketiga, seperti itu. Kita hanya coba berusaha supaya pertumbuhan-pertumbuhan ini bisa seimbang, sehingga apa namanya, pencapaian terhadap rasio-rasio yang untuk tingkat kesehatan bank dan lain-lain itu bisa tercapai. Mungkin seperti itu, Pak. Berarti optimis Bu ya, BPR Sentral Pitobi ini akan terus berkembang ke depan. Apa yang bikin Ibu optimis nih Bu? Ya, pertama terus kita tahu bahwa di era globalisasi ini cukup banyak persaingan, Pak. Di Kota Kupang sendiri saja sudah banyak koperasi juga. Selain itu ada bank-bank umum yang baru buka, sehingga memang pasar persaingan ini cukup ketat. Tetapi kita juga tahu bahwa BPR ini dan juga bank-bank ini mungkin mempunyai spesialisasi tertentu seperti itu ya. Ada produk-produk tertentu yang menjadi ciri khasnya, mungkin seperti itu. Nah, bagi kami optimis karena yang pertama karena kita terus terang memang pusat bisnis kita di Kota Kupang. Kantor kami juga terletak di tengah kota, sehingga yang mana merupakan pusat bisnis. Jadi bisa apa ya, masyarakat semakin lama semakin mengenal dengan BPR Pitobi. Kemudian kita juga berusaha selalu untuk melakukan diversifikasi produk, dalam arti kita mencoba terus menciptakan produk-produk yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Karena saat ini yang paling untuk seperti contohnya paling kelihatan sangat berkembang itu dari segi fintech-nya ya Pak ya. Nah, memang untuk BPR sendiri ini terus terang teknologi kami belum seperti bank-bank umum atau bank besar, tetapi kita mencoba mengarah ke situ dalam arti mungkin dari segi pelayanannya, mungkin dari segi apa namanya tingkat bunganya dan lain-lain seperti itu. Jadi kita di satu sisi kita mungkin kita tidak bisa bersaing, tapi saya optimis dalam arti BPR Pitobi ke depannya kita masih bisa terus bertumbuh karena dari segi lokasi kantor, dari segi pelayanan kami, dari segi produk kami yang terus kita selalu usahakan untuk berkembang. Jadi kita juga tidak terpaku dengan satu produk atau apa, tapi kita selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi mungkin karena kita hanya kita baru mempunyai satu kantor pusat, jadi untuk pengambilan keputusan untuk apa lebih cepat kita juga, sehingga mempermudah pelayanan kepada nasabah seperti itu. Itu salah satu yang bisa kami unggulkan untuk saat ini. Selain itu kita selalu mencoba untuk meningkatkan branding kami melalui apa namanya marketing lewat media online, mungkin seperti Facebook atau Instagram yang sekarang saat ini juga lagi booming, karena sekarang orang kan lebih mungkin handphone dan lain-lain ini sudah bukan barang baru ya bagi masyarakat, sehingga mereka lebih condong kalau kita share mungkin berita lewat Facebook atau lewat Instagram mungkin lebih gampang dilihat orang dibanding kita memasarkannya lewat media cetak, mungkin seperti itu. Karena sekarang dengan pesatnya perkembangan teknologi, kita sendiri bisa lihat masyarakat di semua sisi, semua daerah itu rata-rata sudah bisa mengakses secara teknologi. Jadi itu yang kami usahakan untuk apa namanya terus berkembang. Di satu sisi ya selain itu juga mungkin dari segi pasti otomatis apa namanya sumber daya manusia ya, peningkatan dari kualitas SDM kami sendiri yang terus kita usahakan untuk
bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan. Itu, Pak. Memang kalau tadi kita menyinggung soal perkembangan teknologi digital, ini sekarang kita tidak bisa dihindarkan lagi, Bu ya. Iya, betul sekali. Apalagi munculnya fintech, kemudian juga ada bank dari bank swasta lainnya, kemudian koperasi, tentu mempunyai pelayanan yang juga sama dengan BPR, sehingga menimbulkan ya itu tadi kompetitor-kompetitor. Apalagi mereka juga sudah lebih adaptif dengan digitalisasi. Nah, kita berharap perbankan, terutama BPR, karena fungsionalnya juga sangat penting ya untuk masyarakat di daerah ini bisa juga beradaptasi gitu dengan Iya, teknologi digital. Gimana Ibu Rika memandang itu? ya. Memang betul dengan perkembangan fintech itu yang sangat-sangat pesat ini, terkadang terserang itu merupakan satu saingan yang sangat ketat ya Pak ya, karena di satu sisi mungkin contohnya kalau dalam hal pelayanan kredit, kalau fintech mungkin hanya by phone dan sebagainya, terus dana bisa langsung cair. Tapi kalau lewat bank mungkin ada hal-hal tertentu yang kita harus klarifikasikan dan sebagainya. Nah, tetapi tetap semuanya itu kan ada kelemahan dan ada kelebihannya itu. Memang betul untuk segi pelayanan fintech bisa cepat, tapi tetap semuanya kan kita harus melihat kepada aturannya, kepada ini tata caranya dan sebagainya. Terlebih kita harus memperhatikan prinsip kehati-hatian di sini, Pak. Kalau saya lihat sih fintech ini di Kota Kupang saya kurang tahu, mungkin cukup banyak juga ada yang menggunakan. Cuma mungkin saya nggak tahu ya, karena berdasarkan informasi itu ada beberapa yang ya mungkin karena dari segi pelayanan cepat, tetapi kalau ada keterlambatan pembayaran dan lain-lain itu juga pelayanan dari fintechnya mungkin kurang berkenan bagi masyarakat itu, karena mungkin disiarkan lewat media sosial dan lain-lain, sehingga ada yang ya mungkin ada orang yang tidak setuju atau seperti ini. Nah, tapi kalau kami bank kan tetap kita selalu mengikuti pada aturan-aturan yang ya mungkin harus kita jalankan karena terkait prinsip kehati-hatian bank seperti itu, Pak. Tetapi nasabah kami ini juga bukan hanya terkait di kota saja, kami juga sudah melayani sampai di desa-desa, terutama pertanian dan sebagainya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, walaupun kita mungkin di satu sisi kita kurang ini, tetapi kita mencoba meningkatkan kita punya pelayanan di sisi yang lain, seperti itu, sehingga bisa saling mengimbangi, mungkin seperti itu. Nasabahnya sekarang udah ada berapa Bu datanya dari BPR Sentral Pitobi ini? Minta maaf Pak, gimana? Nasabahnya Bu sudah berapa sampai berapa? Nasabah kami kalau secara ini kita tidak terlalu banyak ya, baru sekitar mungkin hampir 250-an, tidak terlalu banyak. Kita punya lebih banyak nasabah-nasabah ini, banyak juga yang nasabah berulang ya, maksudnya karena dia sudah nyaman dengan kami, sudah ini setia dan sebagainya. Jadi mereka sering habis selesai pinjaman terus buka lagi yang baru seperti itu terus. Jadi ini untuk pertumbuhan terkait jumlah nasabahnya tidak terlalu signifikan, Tetapi kita akan melihat dari segi mungkin plafonnya, dari segi nominal pemberian kreditnya, mungkin yang awal dia cuma hanya pinjam 10 juta misalnya, kemudian karena dia nyaman terus bisa berjalan baik pun kita masih bisa top up ke yang lebih tinggi begitu. Berarti kalau
lebih banyak nasabahnya nasabah yang loyal Bu ya, karena ya di Kupang NTT gitu kan, artinya kan Iya, betul. itu harus benar-benar dibangun satu kepercayaan Betul antar sekali. sama gitu. Hubungan baik Karena dengan debitur. Ya, betul. Jadi Pak Tos sendiri Kupang ini kan tidak kota kecil ya, kota kecil. Untuk kita mencari pasar yang baru atau apa itu memang uh, cukup sulit. Jadi maka kita selalu harus berusaha untuk mempertahankan nasabah-nasabah yang loyal, nasabah yang baik sehingga uh, mereka pun akan setia dengan kita seperti itu. Ya, salah satu tadi menjaga hubungan baik, mungkin begitu. nah ini BPR gimana Bu? Ke depannya apa nih yang akan dilakukan untuk lebih berkembang lagi, khususnya di Kupang, bahkan mungkin di NTT juga itu, supaya bisa jadi BPR yang juga secara provinsi bisa dilihat mempunyai perkembangan yang signifikan gitu. Apa Ya, nih yang akan dilakukan? ya. Kita akan terus berusaha ya. Salah satunya uh, sudah pasti BPR ataupun perusahaan lain akar dari kekuatan satu perusahaan itu adalah sumber daya ya Pak ya, sumber daya manusia itu. Jadi kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas SDM dari kami sendiri sehingga bisa bersaing dengan, mungkin kalau di era globalisasi nanti mungkin ada SDM-SDM dari luar yang terus terang kita tahu lebih tinggi, mereka punya spesifikasi dan lain-lain kualitasnya. Jadi kita juga berusaha untuk uh, peningkatan kualitas ke arah situ. Yang kemudian terkait tadi perkembangan zaman itu kita selalu mencoba untuk selalu mengikuti ataupun update, terutama terkait informasi-informasi yang kita dapat ya, antara media cetak, kemudian terkait peraturan-peraturan dari pemerintah, kebijakan dari lembaga otoritas. Jadi kita menyesuaikan dengan kita punya kondisi BPR yang ada itu. Jadi karena otomatis kita, karena kita bank selalu apa namanya, kita juga ada apa namanya lembaga pengawas dan lain-lain, sehingga tetap usaha atau bisnis dari BPR ini tidak terlepas dari peraturan dan kebijakan dari pemerintah. Kemudian selain itu juga kita mencoba untuk meningkatkan sistem dan informasi. Dalam arti kayak tadi perkembangan fintech yang semakin pesat, nah kita juga harus berusaha untuk meningkatkan sistem dan teknologi dari BPR sendiri, terutama dari segi core banking sistemnya kita, yang mana bisa kita bisa melayani sampai ke pelosok-pelosok atau melayani ke wilayah yang lebih jauh tanpa mengeluarkan biaya atau waktu yang lebih banyak seperti itu, karena adanya perkembangan fintech tadi. Kemudian kita juga berusaha juga dalam arti untuk apa namanya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kita juga akan terus berusaha untuk melakukan diversifikasi produk sehingga produk-produk kami ini fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi tidak baku, tidak kaku dan sebagainya. Lebih kepada masyarakat saat ini lebih butuh apa sih? Oke, kita akan sesuaikan. Mungkin seperti itu sehingga kita bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Itu. Oke, soal prestasi nih Bu, kalau dari BPR Sentel Pitobi pernah nggak sih Bu ada prestasi atau achievement atau mungkin penghargaan apa yang pernah diraih itu? Ya, kita pernah mengikuti, saya lupa ini dari apa namanya penghargaan apa ya, lembaga, saya lupa Pak, yang itu yang apa media BPR di media BPR Oh, media BPR. dengan Infobank, sorry, Infobank kan setiap tahun melakukan ya
memberikan penghargaan-penghargaan kepada BPR-BPR yang berkembang ya, terutama dari segi aset, mungkin dari segi apa namanya kualitas NPL-nya dan sebagainya, sehingga kita di tahun 2017 kalau nggak salah itu saya lupa, itu juga kita sempat mendapat penghargaan. Memang itu rutin dilaksanakan, cuma kita di sini tidak terlalu mengikuti, tidak terlalu aktif karena di satu sisi cukup jauh ya kita punya tempat ya, karena keadaan kemarin-kemarin itu diadakan selalu di luar kota Kupang, sehingga apalagi kemarin waktu terkait COVID dan lain-lain kita terhambat, tidak sempat bepergian atau apa, jadi itu kita sudah stop. Kita kemarin cuma terakhir di 2017 atau 2018 itu yang kita mengikuti. Kemudian untuk di NTT sendiri kita ada mendapat dari ini apa namanya, itu apa tuh Pak yang situ penghargaan apa khusus pengusaha-pengusaha di NTT, namanya apa nih saya lupa nih, itu untuk peningkatan kredit konstruksi terbanyak ke developer, maksudnya pemberian kredit developer terbanyak di NTT, karena memang kami bukan spesialisasi, cuma kebetulan karena pimpinan kami juga ketua REI, sehingga memang kita nasabah kami juga banyak yang dari developer-developer itu, seperti itu. Kemudian ada sempat juga dapat dari, kalau KPKNL ini karena kerjasama yang baik dari segi mungkin pelelangan atau apa begitu ya, jadi kita juga mendapat penghargaan dari situ, mungkin seperti itu. Oh ya, kalau soal ini Bu, kan BPR itu perannya dia sangat penting dalam pembiayaan di sektor UMKM Bu ya. Nah Ya. itu kalau di BPR Sentral Pitobi itu sendiri seperti apa Bu perannya atau supportnya terhadap UMKM di daerah Kupang khususnya? Oh, seperti yang tadi saya jelaskan, nasabah kami mungkin seluruhnya sih sebenarnya masuk dalam kategori UMKM yang tadi itu Pak. Cuma ada beberapa tingkatan. Di kami yang masuk dalam mikro itu kita kebanyakan pertanian, kemudian ada ke sektor perdagangan seperti kios-kios ataupun rumah makan yang kecil-kecil, begitu. Nah, pertanian ini kami sendiri baru berjalan sekitar 2-3 tahun terakhir, karena waktu itu kita bekerja sama dengan Safira. Safira itu semacam lembaga dari pemerintah yang diperbantukan untuk memfasilitasi antara bank dengan petani-petani yang belum bisa mendapat akses ke perbankan, mungkin seperti itu. Jadi mereka membantu memberikan pendidikan, memberikan training, bekerja sama dengan BPR kepada petani-petani yang apa namanya mungkin masih kurang informasinya. Jadi kalau saya lihat sih memang cukup bagus perkembangannya, karena kita waktu itu pemberian kredit kepada pertanian ini kita tanpa agunan, tanpa menerima agunan. Memang jumlahnya tidak besar karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan petani. Kita selalu usaha kebutuhan petani, yang mana kita memberikan kredit bukan berupa uang, tetapi berupa barang kebutuhan dari petani-petani seperti pupuk, bibit tanaman, terus mungkin mereka untuk menyewa traktor untuk mengolah tanah, seperti itu. Jadi tidak dikasih berupa uang. Nah, jangka waktu pun juga tidak lama, sehingga petani-petani ini biasanya kalau di sini kebanyakan mereka yang bercocok tanam ini jangka pendek, sekitar 1 sampai 2 bulan, paling lama mungkin 6 bulan. Begitu mereka selesai panen, mereka langsung melunasi, kemudian pinjam lagi untuk tahap berikutnya, seperti terus menerus. Jadi ini continue Pak, dan saya bisa berharap semoga ke Pak gitu. Nah, jadi mungkin saya lanjut tadi ya terkait yang pertanian itu kita mungkin seperti itu. Jadi kita saat ini masih pemberian yang kecil-kecil kepada petani-petani
Tapi kita berharap ini continue dan terus berkelanjutan sehingga bisa ke arah yang lebih baik. Mungkin kita bisa masuk ke perkebunan atau apa. Saat ini kita masih membatasi karena terus terang kita kekurangan tenaga ahli. Kita kan kurang paham terkait siklus dari pertanian sendiri, musimnya dan lain-lain. Jadi kita untuk saat ini kita kita baru coba ke yang petani-petani sayur saja dulu. Mungkin yang lebih besarnya kita akan coba untuk mendalami lebih dahulu sebelum kita masuk ke situ, karena itu semua butuh apa ya, butuh keahlian khusus lah seperti itu. Kemudian selain Ya, itu sebenarnya ya lanjut Bu, lanjut silakan. oh enggak, maksud saya jadi selain ya ke petani tadi itu mungkin salah satunya juga kita ke nih yang tadi developer. Nah, developer ini kita bukan dalam arti melayani developer besar dan lain-lain karena kita di sini kan terbatas BMPK-nya. Jadi tapi kita membantu mereka untuk fasilitas konstruksi di awal sebelum mereka mungkin meningkat ke yang lebih besar. Jadi dalam proses mereka ke bank-bank yang bank-bank umum yang bisa memberikan fasilitas lebih besar, awalnya mereka ke kami dulu karena kita ini kan terus terang proses kredit cukup cepat, tidak terlalu lama, mungkin 3 hari paling lambat kalau selama dokumennya lengkap dan lain-lain, sehingga mempermudah mereka untuk apa namanya berusaha seperti itu. Karena kan developer ini mereka butuh apa ya, proses yang cepat seperti itu. Halo, ya. Ya Ibu. Ya. Ya, kalau saya ngelihat ini Bu, keberadaan BPR ini belum banyak diketahui oleh masyarakat ya, sehingga masyarakat seperti yang tadi Ibu sebutkan ada di bidang pertanian, ada di bidang perdagangan dan sebagainya, UMKM, itu banyak sekali yang membutuhkan apa istilahnya, bantuan dari pembiayaan dari BPR gitu. Hanya saja terkadang masyarakat itu tidak tahu gitu tentang keberadaan BPR itu sendiri gitu Bu. Nah, saya pikir perlunya BPR ini untuk semakin mempublikasikan, mengenalkan dirinya kepada masyarakat gitu, sehingga ya untuk BPR sendiri akan ada perkembangan dengan meningkatnya jumlah nasabah, masyarakat kita juga akan semakin terbantu, sehingga ya perekonomian daerah kita akan semakin cepat berkembang gitu Bu. Bagaimana menurut Bu Rika? Ya, ya saya setuju Pak. Memang terus terang masyarakat lebih tahu terkait bank umum dan lain-lainnya. BPR ini mungkin tidak banyak yang mengetahui, apalagi yang masyarakat-masyarakat yang di pedesaan ya, karena kita terus terang kita punya kantor kas ataupun jaringan dan lain-lain belum sampai ke sana. Nah, cuma kita terus berusaha, kita tadi Pak bilang, mempublikasikan, mempromosikan branding kita sehingga mereka bisa mengenal. Salah satu yang kita biasa buat terutama di BPR Pitobi ini, saya tahun lalu itu kita buat basar murah, mengundang ke seluruh masyarakat umum, terutama karena kemarin lagi krisis-krisis ya karena COVID, sehingga kita melakukan basar murah dan masyarakat sangat antusias seperti itu, sangat antusias. Itu salah satu kita untuk memperkenalkan produk selain untuk membantu mereka juga begitu, karena memang kondisi yang kemarin itu cukup sulit, sehingga begitu kita mengadakan basar murah, bahkan basar berhadiah juga Pak. Jadi basar sudah murah dikasih kupon berhadiah. Ya, di-unmute dulu Bu suaranya. Ya. Terputus lagi, nggak apa-apa. Ya, terputus lagi ya, jaringan masih ini. Jadi Ya, nggak apa-apa. ya. Silakan Ibu, dilanjut aja, nggak apa-apa. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jadi untuk mempromosikan, meningkatkan kita punya branding di masyarakat, kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti basar, mungkin apa namanya, kita buka stand-stand di apa ya, stand promosi di mall-mall yang bisa
mengundang masyarakat untuk datang dan melihat, oh inilah BPR. Kemudian kita juga kemarin sempat kita berkolaborasi dengan DPD Perbarindo, cuma yang di daerah, karena terkait kemarin hari BPR itu biasanya kita melakukan jalan santai dengan masyarakat seperti itu. Kemudian kita membagi brosur, membagi promo-promo terkait produk-produk kita kepada masyarakat sehingga mereka bisa tahu, lebih mengenal. Nah, kita di BPR, kita di NTT ini, terutama di Kota Kupang ini, khusus BPR kita tidak terlalu banyak ya, ada 7 BPR di Kota Kupang dan 5 di daerah, sehingga mungkin hubungan kami antar BPR ini cukup erat. Jadi kita bisa saling membantu juga, saling mempromosikan. Jadi kita saling saling mendukung satu sama lain dalam hal untuk memperkenalkan produk-produk BPR kepada masyarakat umum. Mungkin itu dulu Ibu Rika. Kita berharap mudah-mudahan Bank Perkreditan Rakyat di seluruh Indonesia ini bisa berkembang, dan kita sebagai media juga ingin berusaha terus mengulas dan mempublikasikan mengenai keberadaan BPR, perkembangan BPR, supaya masyarakat juga semakin tahu bahwa ada Bank Perkreditan Rakyat yang bisa dimanfaatkan oleh mereka, bisa untuk membantu pembiayaan pembangunan, sehingga masyarakat kita pun semakin sejahtera. Mungkin itu Ibu ada hal terakhir yang ingin disampaikan mengenai Bank Perkreditan Rakyat, Ibu, silakan. Iya, yang mau saya sampaikan, saya hanya berharap semoga BPR ini di kemudian hari kita bisa terus berkembang, bisa terus membantu masyarakat, sehingga masyarakat pun akan bisa secara perekonomian mereka juga meningkat, untuk kesejahteraan juga meningkat. Jadi jangan sampai mungkin mereka kesulitan karena tidak paham terkait BPR, kemudian butuh dana pergi pinjam ke rentenir-rentenir yang justru akan menyusahkan. Nah, ini yang kita berharap tidak seperti itu di kemudian hari. Semoga mereka bisa tahu, oh ini ada BPR nih, dengan kita bisa membantu dengan suku bunga yang ringan, bahkan ada yang kita tanpa jaminan seperti itu. Jadi masyarakat bisa lebih fokus untuk betul-betul uang ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, meningkatkan usaha mereka, dan bukan digunakan untuk yang lainnya seperti itu. Oke. Ya, terima kasih banyak Ibu Rika. Halo. Jaringan putus-putus. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ya. Gimana Ibu, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin dari saya seperti itu aja, kayak tadi saya sampaikan ya, semoga masyarakat lebih mengenal BPR ke depannya, sehingga BPR ini bisa betul-betul efektif dan dalam fungsinya membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Rika. Semoga BPR Sentral Pitobi juga semakin berkembang dan terus ada eksistensinya membantu masyarakat dalam membangun kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Terima kasih Ibu Rika. Banyak ya. Terima kasih. Selamat sore. Ya.